Shin Tae-yong sudah peringati pelatih Suwon Football Club sejak awal mau ambil Pratama Arhan untuk timnas U23 Indonesia. Keengganan klub lepas pemain ke timnas Indonesia U23 tak bisa disalahkan. Nova Arianto catat 37 pemain diaspora, tapi hanya 9 nama yang berpaspor tanah air. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID and Tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong sudah sejak awal peringati pelatih Suwon Football Club. Kim Eun-jung akan mengambil anak asuhnya untuk Piala Asia U23 2024. Agenda Piala Asia U23 2024 pada April mendatang membuat timnas U23 Indonesia sudah ancang-ancang melobi klub-klub agar melepas pemainnya. Tak terkecuali Pratama Arhan yang kini membela Suwon Football Club. Pelatih Suwon Football Club Kim Eun-jung mengaku sudah sejak awal diperingati Shin Tae-yong bahwa dirinya akan mengambil Pratama Arhan untuk Piala Asia U23 2024 mendatang. Pratama Arhan dipastikan akan diambil timnas U23 Indonesia pada tengah musim K-League 1 2024. Sementara K-League 1 akan mulai pada 1 Maret 2024. Kim Eun-jung pun berbicara mengenai salah satu pemain asingnya itu jelang bergulirnya K-League 1. Memang akan ada isu untuk Pratama Arhan, kata Kim Eun-jung, yang dijadwalkan akan bergabung dengan timnas U23 Indonesia pada April mendatang. Tetapi Shin Tae-yong memang sudah bilang sejak awal, dia akan coba berkoordinasi dengan orang-orang yang posisinya berbeda dibanding saat saya menjadi pelatih timnas. Kim Eun-jung dulu adalah pelatih timnas U20 Korea Selatan. Ia memahami situasi yang dirasakan Shin Tae-yong. Piala Asia U23 2024 bukan merupakan agenda FIFA sehingga sulit untuk klub-klub melepas pemainnya karena kompetisi masih berlangsung. Saya juga pernah bekerja untuk tim nasional Korea Selatan, kata Kim Eun-jung. Karena itu saya tahu Piala Asia U23 2024 sangat penting untuk timnas U23 Indonesia. Jadi, saya akan bantu sampai bisa, tambahnya. Sementara itu, General Manager Suwon Football Club Choi San-ho mengaku masih akan melihat bagaimana situasi di bulan April 2024 ketika Piala Asia U23 2024 berlangsung. Andai tidak ada banyak pemain Suwon Football Club yang cedera, maka ia bersedia melepas Arhan ke timnas U23 Indonesia. Pengamat sepak bola Justinus Laksana buka suara soal keengganan sejumlah klub melepas pemain mereka ke timnas Indonesia U23 untuk ajang Piala Asia U23 2024. Pria yang karib disapa Coach Justin ini menilai bahwa keputusan sejumlah klub tersebut tak bisa disalahkan. Sekarang siapa yang salah? Para pelatih atau manajemen gak salah juga, kata Justin. Contoh Borneo itu ada di ranking 1. Mereka bisa pertama kali juara liga, yang gak mungkin lepas pemainnya, sambungnya. Menurut Justin, bisa jadi pemain yang kemungkinan dipanggil ke Indonesia U23 ini bukan pemain inti. Namun ia menambahkan bahwa normal jika klub-klub tersebut tetap tak melepas mereka. Karena menjelang liga berakhir, para pemain ini dibutuhkan, tuturnya. Indonesia sendiri akan menjadi salah satu kontestan pada ajang Piala Asia U23 2024. Gelaran ini akan dihelat di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Dalam ajang tersebut, Indonesia tergabung di grup A. Mereka satu grup dengan tuan rumah, Qatar. Selain dua tim tersebut, grup ini juga dihuni Australia dan Yordania. Keikutsertaan Indonesia pada ajang ini diiringi sejumlah polemik, termasuk pemanggilan pemain. Pelatih Indonesia U23, Shin Tae-yong hampir bisa dipastikan bakal kesulitan memanggil skuad terbaiknya karena ajang ini tak masuk dalam agenda resmi FIFA. Bahkan, sejumlah klub mengaku tak mau melepas pemainnya untuk ikut dalam ajang ini. Justin menyebut bahwa kondisi ini tak bisa terus-menerus berlanjut. Jika kondisi ini terus berlanjut, yang dirugikan adalah PSSI dan tim Indonesia U23. Saya yakin PSSI akan mengambil inisiatif untuk kompromi mencari jalan keluar, papar Justin. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, mencatat terdapat 37 pemain di bawah 16 tahun yang berdarah Indonesia dan berkarier di luar negeri. Namun dari jumlah itu, Nova mengungkapkan bahwa hanya 9 pemain diaspora yang mempunyai paspor Indonesia.
Sebelumnya, Nova telah membuka pintu selebar-lebarnya untuk pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia U16, tapi dengan syarat masih berstatus warga negara Indonesia. Nova telah mendapatkan database pemain yang menimba ilmu di luar negeri dari tenaga ahli Menpora bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamedan pada Senin 26 Februari 2024. Yang pertama, memang saya meminta data siapa-siapa saja pemain diaspora yang mempunyai paspor Indonesia. Walaupun kami tetap harus berkomunikasi dengan PSSI. Ada sekitar 37 pemain diaspora, tetapi yang memiliki paspor Indonesia hanya sekitar 9 nama, ucap pelatih berusia 45 tahun tersebut. Saat ini, Nova tengah memimpin seleksi timnas Indonesia U16 yang telah berjalan 3 gelombang. Pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah itu sudah memanggil 100 pemain. Tim berjulukan Garuda Muda itu sedang mematangkan persiapan menuju Piala AFF U16 2024 pada pertengahan tahun ini dan kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada penghujung 2024. Nova berencana untuk memanggil pemain diaspora ke Timnas Indonesia U16 pada April 2024. Namun asisten Sintayong di Timnas Senior dan U23 itu bakal lebih dulu berdiskusi dengan PSSI. Setelah itu kami akan berkomunikasi dengan PSSI bagaimana situasinya dan mekanismenya. Sebelum itu kami dari tim kepelatihan Timnas Indonesia U16 akan melihat video-video mereka, tutur Nova. Jadi nanti pemain yang dipanggil sesuai dengan yang diharapkan, termasuk masalah tinggi badan. Jadi setelah itu kita akan komunikasi dengan PSSI bagaimana situasinya dan mekanismenya. Sebelum itu kami dari coaching staff akan melihat video-video mereka, jadi nanti pemain yang dipanggil sesuai dengan apa yang kita harapkan, termasuk masalah tinggi badan. Kemungkinan akan dipanggil pada April 2024, ungkap Nova. Semangat para punggawa Garuda Muda!